Shalom, selamat bersuka cita buat kita semua. Hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu kita dengan tema kita orang Samaria yang baik hati. Nah, ada orang Samaria yang sangat baik hati. Nah, sekolah minggu, sedangkan orang Samaria tahu berbuat baik, menolong orang lain. Tentu kita anak-anak Tuhan tahu berbuat baik, menjadi anak sekolah minggu yang berbaik hati. Anak sekolah minggu yang murah hati. Kepada siapa? Semua orang tanpa terkecuali. Mari kita mengikuti sekolah minggu kita. Tuhan memberkati. Shalom.
kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan berkati semua, sehingga firman Tuhan boleh kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi, orang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang datang perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan tema kita hari ini, orang Samaria yang baik hati. Orang yang baik hati itu isi hatinya memang baik, murah hatinya, suka menolong orang lain. Nah, itulah yang berbaik hati. Adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus, adalah seorang ahli Taurat datang menjumpai Yesus dengan maksud untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kami lakukan untuk dapat menerima hidup yang kekal?" Wah, kata Yesus, "Apa yang kau baca dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis di sana?" Dengan mudahnya dia berbicara, menjawabnya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan pikiranmu. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri." Yang mudah ya kan? Tapi maksudnya hanya untuk mencobai Yesus. Nah, setelah itu apa yang mau dikatakannya? Nah, lakukanlah seperti itu. Untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat katakan, "Loh, bagaimana ini? Untuk membela diri, jadi siapa sesama aku? Siapa yang harus aku kasihi? Siapa yang perlu kubantu ya?" Dia bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus kasihkan satu gambaran demikian. Ada seorang pemuda dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Nah, seorang pemuda tadi ketika dalam perjalanan dirampok di jalan. Ketika dirampok, apa yang terjadi? Dia dijatuhkan, bahkan terjatuh, dia terluka, barang-barangnya habis dibawa oleh perampok. Bukan hanya habis, dia
pemuda tadi itu terkapar, hampir mati. Lalu perampok tadi membawa barang-barangnya semuanya. Tinggallah dia seorang diri dengan keadaan terluka, terkapar. Lalu lewatlah satu orang, imam. Tahu imam ya kan adik-adik kan? Imam itu adalah pekerjaan yang luar biasa di rumah Tuhan untuk mempersiapkan ibadah di rumah Tuhan. Bahkan juga dia mengaturkan pelaksanaan penyembahan kepada Tuhan. Nah, tentu orang yang melakukan penyembahan kepada Tuhan harus melakukan yang baik. Rupanya seorang imam tadi itu yang memiliki kebiasaan untuk berperilaku di dalam rumah Tuhan, melihat pemuda tadi yang sedang tergeletak tadi. Tapi ketika dia lewat berjalan, dilihatnya dari seberang. Oh iya ya, ada orang yang tergeletak. Lewat sajalah aku, lewatlah. Nanti aku ketersangka bahwa aku yang melakukannya. Maka ditinggalkannya pemuda tadi. Yang kedua, orang yang lewat siapa? Orang Lewi. Orang Lewi ini pekerjaannya apa? Orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Tahu membedakan mana persembahan yang kudus, tahu membedakan mana persembahan yang tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kedua, orang yang tadi seorang imam dan Lewi tadi adalah dua pribadi yang selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Tetapi firman Tuhan hanya melintas begitu saja, tahu menghafalnya, tahu membicarakannya, tapi untuk melakukannya tunggu dulu. Maka dia dengan senang hati lewat saja dan hanya menyeberang, lihat, oh iya ya, ada terjatuh, begitu. Hanya bicara, belas kasihnya tidak ada. Orang yang ketiga yang lewat itu, ada seorang pemuda yang dalam perjalanannya melewati jalan itu juga dan melihatlah dia terhadap orang yang tergeletak di seberang jalan sana. Ada orang yang terkapar. Siapa itu ya? Oh, dia paham bahwa orang yang sedang tergeletak itu sudah terluka, memerlukan pertolongan, perlu belas kasihan. Dia terluka, dia tidak sanggup lagi bangkit, bahkan dia merasa kepedihan atas luka-luka yang dideritanya. Barang-barangnya habis, dia sedih ya kan? Dia pergi menjumpai, berjalan menjumpai yang terluka tadi, yang sedang terkapar itu. Apa yang dilakukannya orang Samaria tadi? Dia balut lukanya, semua dibalut, bahkan luka-lukanya semua dibersihkan. Dia siram dengan minyak dan anggur. Minyak itu tidak harga yang murah, tapi minyak itu harga yang mahal. Anggur itu juga adalah anggur yang mahal untuk memberikan pertolongan pertama, ya kan? Memberikan pertolongan pertama kepada orang yang terluka tadi. Apalagi yang dilakukannya? Dia mengangkatnya ke atas keledainya, bahkan membawanya ke penginapan. Dia dinaikkan, duduk di dalam keledainya. Nyaman dia. Sampai di tempat penginapan, dia bilang kepada penginapan itu, tolonglah rawat dia, dan berapa biayanya akan datang aku kembali untuk membayarnya. Dia tinggalkan di situ uangnya. Lalu Yesus katakan kepada orang ahli Taurat tadi, siapa menjadi saudara di situ? Mereka mudah menjawabnya, orang Samaria. Adik-adik berkata dari Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita, siapa sesama kita yang perlu mendapat pertolongan, yang mendapat perhatian, yang mendapat kasih kita. Siapa? Semua orang tanpa terbatas. Hati orang Samaria itu mudah memberi, mudah tergerak,
hatinya oleh karena belas kasihan. Adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita diajak oleh firman Tuhan menjadi anak sekolah minggu yang ramah. Tadi kan orang Samaria tadi tidak kenal siapa itu, tapi dia menjadi anak yang ramah, mendekati, murah hatinya. Di mana kemurahan hatinya? Berbagi minyak, membalut luka, bahkan menuntun membawanya ke penginapan, memberi uangnya. Dia nggak merasa rugilah, nggak kenal lah. Bukan. Anak sekolah minggu diharapkan firman Tuhan hari ini selalulah membantu tanpa pamrih. Hati kita mudah tersentuh dan tangan kita sangat ringan untuk berbuat. Adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus, apa dampak orang yang mudah berbuat baik, berperilaku, menolong orang lain? Ada dampaknya. Apa itu? Membantu otak kita untuk menyalurkan energi positif ke seluruh tubuh kita untuk bertindak, berbuat kasih. Jadi anak sekolah minggu yang berkati Tuhan, siapa sesama kita? Semua orang. Semua orang tanpa dibatasi. Nah, salurkanlah kasih kita kepada semua orang tanpa pamrih. Perbuatan kita, mulailah hari ini apa yang bisa kita bantu dengan orang lain. Mungkin ada pada diri kita ya, mainan yang sudah kita tidak pakai masih bagus, ya berilah untuk membantu orang lain. Mungkin ada yang lain, atau baju kita yang boleh kita bagikan, ya bagilah kepada orang lain. Tidak hanya kepada yang kita kenal, tidak hanya yang satu kumpulan dengan kita, tetapi berbantulah kita kepada orang yang belum kita kenal, belum kita lihat, dan belum kita saudara. Bukan, tapi ingatlah, tangan kasih Tuhan selalu menuntun kita hari ini mulainya untuk berbagi kasih, bermurah hati kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat melakukan tindakan kasih kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kemurahan Tuhan boleh kami lakukan. Isilah hati kami dengan belas kasihan, bahwa Tuhan mengajak kami untuk bermurah hati, berperilaku baik terhadap semua orang. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami hari ini dalam melakukan membantu orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan menutup ibadah kita adik-adik ya. Sebelumnya kita akan berdoa. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,